Di sebuah hutan tinggallah seekor monyet yang bersahabat dengan seekor burung kakatua dan seekor kura-kura. Si monyet bernama Koko, dia ceroboh. Si kura bernama Pura, dia bijak. Si burung kakatua bernama Kaka, dia pandai. Hutan itu dihuni oleh bermacam-macam binatang. Ada kura-kura, ada kera, ada buaya, ada badak bercula satu. Hutan itu subur sekali. Banyak pohon buah-buahan, berbuah melimpah, sehingga mereka hidup damai dan bahagia. Suatu ketika musim kemarau datang, hutan menjadi kering dan makanan pun menjadi berkurang. Si Koko kebingungan kemana ia harus mencari buah-buahan untuk dimakan supaya tidak kelaparan. Suatu hari seekor burung rantau bercerita bahwa di seberang lautan sana ada sebuah pulau yang sangat subur. Di pulau itu rumputan masih tumbuh subur, hijau dan segar, sementara pohon buah-buahan berbuah lebat. Setelah mendengar cerita burung itu, banyak pengunjung yang ingin pergi ke pulau itu. Tetapi bagi binatang yang tidak bisa berenang atau terbang, mereka tidak tahu bagaimana caranya agar bisa sampai ke pulau itu. Demikian juga dengan si Koko, ia ingin pergi ke pulau itu. Lalu ia bertanya kepada para sahabatnya, si Pura dan si Kaka, bagaimana supaya ia bisa pergi ke pulau itu. Aku pernah berenang ke sana, kata si Pura. Tetapi tempatnya itu jauh, sahabatku. Kamu tidak akan kuat berenang ke sana. Aku juga pernah terbang ke sana, kawan, kata si Kaka. Pulau itu memang sangat subur dan banyak pohon buah-buahan. Karena kamu tidak bisa berenang atau terbang, maka kamu harus naik perahu. Oh, baiklah, kata si Koko, aku akan membuat perahu. Kemudian si Koko membuat perahu dari kerak nasi. Badan perahu, layar, dan dayungnya terbuat dari kerak nasi. Tidak salah, kawanku. Tidak, ini nanti kalau sudah sampai akan kita makan di sana. Setelah perahu kerak nasi itu selesai dibuat, maka ketika sahabat itu pun pergi berlayar menuju pulau impian itu. Untuk bekal, selama berlayar mereka sudah membawa bekal beberapa buah. Tetapi baru beberapa lama mereka berlayar, si Koko sudah mulai lapar. Kemudian dia memakan bekal mereka. Bekalnya habis. Tetapi karena merasa masih lapar, si Koko mulai memakan perahu kerak nasi mereka. Si Kaka dan si Kura sudah mengingatkan si Koko untuk tidak melakukan perbuatan itu. Tetapi si Koko tidak mengindahkan peringatan mereka. Awalnya ia hanya memakan layar perahu, tetapi kemudian dayung dan juga badan perahu. Akhirnya perahu itu bocor dan tenggelam. Si Koko tercebur ke laut. Karena tidak bisa berenang, si Koko pun akhirnya tenggelam ke dalam lautan. Itulah akibatnya. Kalau kita ceroboh dan rakus, maka kita akan berakhir celaka. Tamat.